memaparkan dua materi buat teman-teman semua. Materi yang pertama itu ada prinsip pembelajaran efektif, dan yang kedua itu ada motivasi belajar. Nah, yang pertama, prinsip pembelajaran efektif. Kita harus tahu prinsip pembelajaran efektif itu apa, maknanya apa, seperti apa. Untuk kita tahu itu, kita harus tahu dulu prinsip itu seperti apa, pembelajaran itu yang bagaimana, dan efektif itu apa. Nah, untuk kita tahu pembelajaran, kita harus tahu dulu belajar. Belajar itu kan merupakan suatu aktivitas interaksi antara individu dengan lingkungan, yang dimana di situ terjadinya suatu perubahan tingkah laku, itu belajar. Kemudian pembelajaran itu adalah penyediaan kondisi di mana di situ terjadinya suatu proses belajar antara peserta didik. Kemudian prinsip itu ialah suatu asas, suatu pegangan atau acuan kita sebagai seorang guru untuk dapat memberikan stimulus, untuk dapat memberikan pembelajaran materi agar pembelajaran tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dari seorang tujuan dari kita sendiri, tujuan dari guru itu untuk apa gitu. Kita harus punya prinsip dalam melakukan suatu pembelajaran. Kemudian efektif, agar suatu pembelajaran tersebut berjalan efektif itu kan dimana segala sesuatu itu dilakukan secara optimal, dimana segala sesuatu itu dilakukan agar tercapainya suatu tujuan, agar mencapai suatu tujuan tersebut gitu kan, itu efektif, kondusif seperti itu. Nah, bisa kita ilustrasikan guru, peserta didik, dan di sini ada media sumber belajar. Di sini ada proses belajar dan mengajar. Nah, guru ini adalah, bisa kita ibaratkan contohnya kalau raga, guru itu adalah kepala. Guru itu sebagai koordinator, di mana guru itu mengkoordinatorkan suatu pembelajaran tersebut menjadi lebih efektif begitu. Di sini ada peserta didik. Tanpa peserta didik, guru dan media pun akan sulit seperti itu. Dan tanpa media, guru dengan peserta didik akan sulit juga untuk disampaikan. Bahkan peserta didik sulit untuk memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, jadi ketiga-tiga ini penting. Ketiga-tiga ini merupakan faktor yang penting dalam melakukan suatu proses pembelajaran. Nah, guru itu harus tahu, guru itu seperti kepala yang mana dia mempersiapkan, dia merencanakan, dia merancang suatu pembelajaran itu agar berjalan sesuai dengan tujuan dari materi tersebut. Nah, interaksi dari guru. Di sini kita tulis ya poin-poin dari prinsip pembelajaran. Interaksi guru dengan peserta didik. Nah, interaksi guru dengan peserta didik itu contohnya tatap muka, kemudian diskusi kelas, kemudian ada papan pengumuman. Jadi interaksi antara guru dengan peserta didik itu contoh lebih ke seperti dalam kelas ada diskusi. Jadi contohnya ketika guru memberikan tugas kepada peserta didik, nah di situ ada jawab tanya. Jadi di situ didiskusikan. Jadi di situ diskusi. Di situ ada interaksi antara peserta didik dengan guru gitu. Agar pembelajaran tersebut tidak flat, nggak datar gitu. Jadi ada interaksi. Yang murid tadinya juga mungkin malu untuk bertanya, di situ ada sesi untuk bertanya, di situ ada ruang kesempatan yang besar untuk mereka bertanya. Kemudian di sini interaksi antara peserta didik. Jadi peserta didik dengan peserta didik itu ada interaksinya, teman-teman. Nah, seperti diskusi kelompok, kerja kelompok, ini semua interaksi yang dimana ini semua mendukung sosialisasi antara individu itu meningkat gitu. Sosialisasi antar individu itu terbangun gitu, apalagi sesama satu kelas. Maka dibuatlah diskusi kelompok, kerja kelompok. Jadi ada interaksi antara peserta didik dengan peserta didik. Ada tukar pendapat yang dimana di situ mereka pula bertukar pendapat mengenai materi yang sedang dipelajari. Kemudian interaksi antara peserta didik dengan media. Jadi di situ seorang guru harus menyediakan sebuah media, baik itu berupa video, kemudian itu berupa modul, berupa makalah, internet. Jadi di situ ada media. Media itu suatu bantuan yang dimana tujuannya untuk lebih si peserta didik ini paham apa yang disampaikan oleh guru gitu, materi apa yang disampaikan oleh guru.
contoh modul, kemudian makalah. Jadi di situ ada interaksi. Contoh seorang guru menyuruh peserta didik ini memberikan tugas, kemudian mereka mengerjakan. Kemudian guru mengatakan bahwa 30 menit lagi akan 30 menit lagi harus sudah ada di meja saya. Nah, itu kan suatu cekatan juga untuk peserta didiknya. Nah, di situ juga peserta didik mengetahui, terus juga lebih paham. Nah, di situ nanti ada penilaian antara guru dengan makalah tersebut. Nah, di sini kondisi pembelajaran efektif itu ada 3 faktor. 3 faktor pembelajaran efektif. Nah, yang pertama itu adalah motivasi belajar, yang kedua itu adalah tujuan belajar, yang ketiga itu kesesuaian belajar. Oke, untuk melakukan suatu pembelajaran yang efektif, kita harus punya motivasi. Nah, motivasi itu ialah motivasi itu dorongan. Motivasi itu sebuah energi yang ada dalam diri manusia, yang ada dalam diri individu untuk melakukan segala sesuatu dengan tujuan tertentu, dengan sesuatu tertentu. Motivasi, harus ada motivasi. Jadi seorang guru pun harus memiliki motivasi untuk anak muridnya. Seorang guru harus memotivasi kepada anak muridnya. Supaya apa? Supaya anak muridnya tertarik, supaya anak muridnya ingin belajar, ingin memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian tujuan belajar, ketika guru itu menyampaikan, ketika guru itu melakukan suatu pembelajaran, harus dengan tujuan yang jelas. Jadi kebanyakan guru itu tidak memberikan stimulus tujuannya apa gitu. Jadi di situ banyak anak murid yang lebih menyepelekan. Kalau mereka mengetahui tujuan dari pembelajaran yang sedang dipelajari itu seperti apa, otomatis mereka akan lebih senang, akan lebih giat, akan lebih ingin belajar kayak gitu. Kemudian kesesuaian pembelajaran. Jadi kita juga sebagai seorang guru harus mengetahui sesuai tidak pembelajaran tersebut dengan kondisi saat itu. Jadi seorang guru harus mengetahui lingkungan, kondisi saat itu seperti apa. Agar yang kita sampaikan itu tersampaikan kepada peserta didik. Itu tersampaikan kepada peserta didik. Oke. Jadi di sini efektivitas pembelajaran tidak terlepas dari aktivitas yang berkualitas dalam perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh guru. Sebab itu guru seharusnya memperhatikan elemen penting, yaitu ada kejelasan tujuan belajar kita yang sudah saya jelaskan, kemudian kegiatan pembelajaran yang efektif, kemudian di sini latihan terbimbing dan pengarahan pemahaman evaluasi. Jadi kalau ketika melakukan suatu pembelajaran itu harus ada evaluasi. Untuk apa sih evaluasi? Agar guru itu tahu apa yang kurang, apa yang lebih, sehingga anak murid ini tidak paham apa yang disampaikan oleh seorang guru. Sehingga kalau kurang itu berarti anak murid tidak terlalu memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, seperti itu. Bahkan yang berlebihan itu pun juga ibaratnya contohnya kayak anak murid disampaikan dengan bahasa yang tinggi gitu, sudah pada usia atau pada jenjang yang memang mereka belum sampai ke situ gitu. Itu juga memperhambat. Jadi kita harus tahu, dengan evaluasi kita mengetahui kekurangan apa yang harusnya kita perbaiki. Oke. Nah, di sini ada beberapa karakteristik bagi seorang guru untuk melakukan suatu prinsip pembelajaran yang efektif. Yang pertama, guru itu harus melakukan suatu persiapan ketika ingin belajar. Jadi, guru itu ketika ingin melakukan suatu pembelajaran, dia harus ada persiapan. Kemudian di sini ada bersikap positif, memiliki kemampuan yang bertanya, kemudian memahami karakteristik peserta didik. Jadi seorang guru harus tahu, harus paham peserta didiknya itu seperti apa. Contoh, si Bagus orangnya seperti ini, kemudian si Sasa orangnya begini. Jadi seorang guru harus mengetahui karakteristik dari peserta didik agar strategi yang diberikan dari seorang guru kepada pembelajaran itu berjalan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tersebut, seperti itu. Kemudian di sini memiliki harapan yang tinggi, kreatif, dan bersikap adil. Bagi seorang guru pun harus bersikap adil. Kenapa? Tidak boleh membeda-bedakan antara, contohnya seperti ada anak murid yang lebih pintar, anak murid yang sedang, bahkan anak murid yang bisa dikatakan tidak tahu, bahkan bodoh. Nah, itu seorang guru harus bijak dalam mengatasi hal itu, karena dari situ akan terjadinya kecemburuan sosial. Nah, jika terjadi kecemburuan sosial, maka suatu pembelajaran tersebut tidak akan efektif, tujuan kita tadi. Nah,
Jadi prinsip pembelajaran efektif itu merupakan suatu hal yang dimana ada asas atau ada patokan di mana pembelajaran tersebut berlangsung secara optimal. Itu prinsip pembelajaran efektif. Kemudian kita beralih ke motivasi belajar. Motivasi itu sebuah energi yang ada dalam diri manusia, dalam diri individu, itu untuk melakukan suatu dorongan agar dalam diri tersebut agar dapat melakukan sesuatu tertentu dengan tujuan tertentu. Itu motivasi. Kemudian motivasi belajar, apa sih motivasi belajar? Motivasi belajar ini merupakan segala sesuatu yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Itu motivasi belajar. Nah, ada dua jenis motivasi belajar. Yang pertama itu ada motivasi belajar ekstrinsik, dan yang kedua itu intrinsik. Jadi motivasi belajar ekstrinsik itu adalah motivasi yang dari luar. Contoh, itu mungkin ada hukuman atau tekanan atau tuntutan yang dimana peserta didik mau tidak mau melakukan suatu pembelajaran tersebut gitu. Memang ada dampak yang baik dan tidak baik. Namun itu dilakukan dengan kondisi-kondisi yang memang harus dilakukan seperti itu. Jadi motivasi ekstrinsif itu adalah di mana jiwa seseorang terdorong individu peserta didiknya itu untuk melakukan suatu pembelajaran. Baik itu dari contoh peserta didik ini melihat temannya yang peringkat 1 gitu, yang mendapatkan nilai yang bagus dalam kelas. Nah, kemudian ia terdorong untuk mendapatkan nilai tersebut seperti itu. Jadi itu suatu dorongan juga bisa dari luar. Contohnya seperti itu. Kemudian motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini motivasi yang ada dalam diri peserta didik, yang ada dalam diri individu tersendiri. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang alamiah. Contohnya peserta didik ini suka sekali yang namanya suka dengan tanaman. Jadi dia selalu mempelajari tanaman-tanaman tersebut. Jadi itu merupakan suatu alamiah yang ada dalam diri manusia tersebut. Itu motivasi yang dari dalam diri. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa aktivitas menimbulkan motivasi, kemudian di sini mengarahkan dan mempertahankan. Motivasi ini sangat penting. Kenapa? Tanpa adanya motivasi, peserta didik ini akan sulit untuk melakukan suatu pembelajaran karena tidak ada dorongan baik dari luar maupun dari dalam. Maka itu sangat diperlukan untuk peserta didik. Nah, sebagai seorang guru itu harus bisa memotivasi peserta didiknya untuk mau belajar gitu. Nah, kenapa? Karena aktivitas yang menimbulkan motivasi, yang menimbulkan hal-hal positif kayak gitu. Kemudian itu mengarahkan, untuk mempertahankan. Jadi ketika kita termotivasi dengan guru, termotivasi dengan hal-hal yang positif, kita akan jiwa kita akan terdorong untuk melakukan hal positif, jiwa kita akan terdorong untuk melakukan hal kemajuan. Kita punya mindset, kita punya hal yang kita pikirkan untuk kedepannya seperti ini, memikirkan kita masa depannya mau seperti ini kayak gitu. Jadi punya mindset ketika kita punya dorongan dari luar dan dalam, motivasi itu tadi. Kemudian di sini berikut ini dideskripsikan beberapa strategi motivasi terkait dengan peningkatan, yaitu perhatian, relevansi, kepercayaan, dan kepuasan belajar. Jadi kepercayaan, perhatian, relevansi, kepuasan belajar ini merupakan strategi motivasi yang memang harus ada untuk bagi seorang guru dalam melakukan suatu proses pembelajaran dalam lingkup yang dia berikan, yaitu motivasi itu tadi. Kemudian di sini motivasi ini sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan itu tadi. Kenapa? Karena tanpa adanya motivasi, seorang murid atau seorang individu itu akan sulit untuk melakukan suatu pembelajaran. Dia merasa bahwa tidak ada dorongan, dia merasa bahwa hal yang dia lakukan itu ya tidak penting seperti itu. Nah, itu merupakan suatu hal yang negatif. Nah, dengan adanya motivasi, ia akan mempunyai mindset, ia akan mempunyai pemikiran yang baik, yang maju, yang dimana itu akan lebih berkembang dan itu akan lebih mempositifkan dari peserta didik itu, dapat mengembangkan pikirannya dan mempunyai hal yang positif, mempunyai mindset yang baik untuk kedepannya seperti itu, untuk masa depannya. Oke,
Jadi dari dua materi tersebut, insya Allah berharap semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat buat teman-teman semua.